Jadi semua konten couple goals yang seleb TikTok ini tuh share di sosial media ternyata hanya pencitraan doang, gengs. Ya bisa mana ada suami yang kalau di TikTok nih kelihatannya mesra banget, tapi di dunia nyata malah nembak kepala istrinya sendiri. Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mrs. Things, apa kabar dunia? Sudah gila. Berbagi kebaikan di bulan Ramadan yuk dengan klik tombol subscribe di bawah. Terima kasih ya. Duh, gengs, nungguin beduk nih lama banget. Anaknya ngapain ya? Mainin game sama streaming Netflix kayaknya seru tuh. Nah, buat kalian yang suka bingung, misalkan mau top up game, beli diamond gitu, ataupun langganan streaming, itu di mana sih yang cepet, aman, dan pastinya murah? Nah, kalau gue itu pasti selalu ngandelin itemku, gengs. Karena di itemku, kita bisa top up voucher, beli-beli diamond dari macam-macam game, banyak banget gamenya. Sampai beli layanan streaming, buat misalkan nonton film drakor kesayangan. Makanya coba kita praktekin di sini. Gue mau streaming, ada Netflix, pilihannya juga banyak banget, tapi karena kita suka percuanan, jadi pasti pilih yang paling murah. Kita coba pilih ini, langsung beli aja, beli langsung. Di sini metode pembayarannya juga banyak banget di itemku ini ya. Tapi kali ini gue mau coba pakai OVO aja. Langsung pilih pembayaran, masukin nih nomor handphone kalian yang terintegrasi sama OVO. Udah geng, secepat dan sepraktis itu. Nanti kalian akan langsung dapat pesan berisi data akun untuk masuk ke akun Netflix. Langsung deh kalian bisa nonton Netflix buat ngabuburit Ramadan. Nah, buat kalian yang pengen ngabuburit, di Ramadan ini yang bisa jadi tambah seru. Langsung aja deh, meluncur ke itemku. Apalagi buat bulan Ramadan kayak gini, di itemku lagi ada kupon promo Ramadan mainkan dengan diskon up to 50% coba untuk pembelian top up game ataupun streaming film kayak gue tadi sembari nunggu beduk buka puasa. Ya biasa, langsung aja kalian klik link deskripsi di bawah. Saatnya deh bikin yang basi jadi sabe. Mainkan dengan itemku. Gengs, kenapa ya banyak banget di kasus-kasus viral yang sumbernya dari TikTok? Mentang-mentang di TikTok kayaknya semuanya ada kali ya. Mau masak-masakan, joget-jogetan, info-info berita, sampai komedi yang kocak-kocak, banyak di sana tuh. Makanya kita kalau lagi scrolling TikTok, gak terasa tau-tau udah berjam-jam aja. Baterai habis gitu, berasa kesirap. Tapi kasus kali ini, itu bukan berdasarkan video dari TikTok, melainkan artis TikToknya sendiri yang bernama Ali Nasser Abu Laban, atau kalau di TikTok itu terkenal dengan username-nya @jinkid, dimana biasanya konten-konten yang dia post itu kebanyakan seputar komedi, impersonate atau kayak ngikutin gaya-gaya artis, dan sering banget juga memperlihatkan kemesraan bersama sang istri. Ya ala-ala couple goals gitulah. Yang kalau di sini ibarat kata ngelihatnya seleb tuh Mbak Nana Mirdad sama Mas Andrew White gitu ya. Bikin ngiri. Tapi tahu-tahu kemarin istri dari si Ali ini terbunuh, gengs. Yang ternyata emang dibunuh sama si Ali itu. Lah gimana kok bisa? Bukannya tadi couple goals. Jadi ternyata kemesraan yang dipertontonkan di sosial media hanyalah tipu-tipu aja. Apa kabar dunia tipu-tipu? Nah, background Ali ini sendiri itu lahir pada 18 Mei tahun 1992. Jadi sekarang umurnya sekitar 30 tahunan berarti ya. Keluarga Ali itu sebenarnya berasal dari Palestina, geng. Tapi kemudian mereka ini pindah ke Amerika, yang mana jadinya Ali itu juga lahir dan tumbuh kembangnya ya di Amerika. Sampai suatu hari dia bertemu dengan seorang wanita bernama Anna Mary yang merupakan orang Amerika asli, dan mereka akhirnya menjalin hubungan. Nah, Anna ini sendiri digambarkan itu adalah orang yang cantik banget, seksi tapi juga pinter, gengs. Humoris lagi. Hingga pokoknya akhirnya singkat cerita nih, Ali sama Anna Mary ini itu menikah pada bulan Januari di tahun 2017. Setelah sebelumnya emang tadi tuh pas ketemu udah pacaran bertahun-tahun ya. Dan mereka ini juga akhirnya dikaruniai seorang anak perempuan yang berusia 5 tahun. Berarti bisa dibilang apa ya, usia pernikahan mereka tuh beranjak 5 tahun, ditambah sama masa-masa pacaran mereka bertahun-tahun juga. Yang mana ada tuh di salah satu konten yang dibuat istrinya Anna di sosial medianya dia, sempet tuh si Anna ngasih caption kalau suaminya itu sebenarnya udah kayak sahabatnya sendiri, saking lamanya mereka kenal. Tapi ternyata sifat orang tuh bener-bener gak bisa ditebak ya, gengs. Nah, semenjak mereka menikah, mereka sering deh tuh ngepost konten-konten di sosial media, terutama TikTok. Akun TikToknya Ali memang mempunyai follower yang banyak banget, gengs, hampir 1 juta lebih, dengan viewers rata-rata tiap videonya juga sampai jutaan. Nah, sedangkan Anna, walaupun followersnya nggak sebanyak suaminya itu, tapi bisa dibilang dia cukup terkenal juga lah, karena kan dia istrinya dari Ali. Pokoknya kalau konten-kontennya Ali itu lebih ke macam sketsa sandiwara yang kocak-kocakan lah. Dan kalau kontennya si anak nih, lebih ke estetik liburan staycation yang kayak pose-pose muka cantik ala-ala seleb TikTok yang
beautiful begitu. Ya pokoknya mereka berdua nih image-nya yang kayak tadi gue udah bilangin, bikin orang ngiri. Tapi yang namanya hidup nggak ada yang sempurna ya gengs. Apalagi sosial media. Kadang kita lupa kalau orang pasti ngeliatin yang baik-baiknya aja. Sedangkan yang jelek-jeleknya ya nggak bakalan diumbar lah. Karena ternyata pernikahan mereka itu dikabarkan dinodai oleh perselingkuhan. Nah loh, mulai drama nih. Tapi sebenarnya nggak heran juga ya. Banyak juga tuh selebgram dan seleb TikTok di sini yang kelihatannya couple ghost di sosial media. Tahu-tahu cerai katanya ada orang ketiga. Jadi gosip gitu ya. Nah tapi menurut salah satu temannya si Ana, sewaktu Ana ini masih hidup, dia pernah curhat kalau katanya Ali itu selingkuh sama cewek lain. Dan jadinya mereka juga udah sering berantem tuh. Makanya nih kalau mereka lagi ribut tuh di rumah, Ali sering banget main fisik katanya geng. Pernah nih Ali sampai ngedorong si Ana hingga jatuh ke lantai gitu, kepentok tembok. Bahkan dalam waktu 3 bulan sebelum kejadian meninggalnya si Ana nih, Ana juga udah sempat ngelapor kok ke polisi sebanyak 9 kali karena katanya mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dan polisi juga udah sempat datang ke apartemen mereka karena laporan Ana tadi. Tapi selama 9 kali si Ana tadi ngelapor, si Ali ini nggak pernah sampai ditahan gengs. Karena mungkin sama polisi dianggapnya itu semacam permasalahan rumah tangga mereka aja yang masih bisa diselesaikan secara baik-baik lah. Cuman padahal menurut pengakuan tetangga nih, pernah loh si Ana nih malam-malam sampai ngetok pintu si rumah tetangganya itu buat minta tolong teleponin polisi dong gitu. Karena katanya dia habis dipukulin sama si Ali dan dia memang tidak bisa menelpon polisi sendiri perkara HP-nya diambil paksa sama si Ali. Nah tapi yang lebih miris dari kejadian-kejadian KDRT macam begini, itu anak perempuan mereka tadi loh yang masih umur 5 tahun selalu menyaksikan ayah sama ibunya bertengkar. Apalagi konteksnya di sini ayah sampai mukul pakai tangan yang dikhawatirkan itu bisa berdampak pada psikologi si anak itu nanti. Malahan ya bapaknya tuh si Ali pernah ngajakin anak perempuannya buat mainin pistol yang dia punya. Ini pistol beneran loh maksudnya, bukan pistol abang-abangannya pakai peluru warna-warni. Itu juga sakit kalau kena. Ya intinya pokoknya bahaya banget dah punya bapak modelannya kayak begini. Sampai mungkin akhirnya si Ana ini udah 4 banget kali ya sama kelakuan suaminya itu. Di tanggal 18 Oktober 2021, Ana akhirnya meminta Ali buat keluar lu dari apartemen dan minta cerai juga. Jadi mendingan Mas angkat kaki dari sini. Aku udah jijik, aku benci sama Mas. Nah tapi saat itu Ali tidak mengiyakan untuk mereka cerai dan masih maksa si Ana buat memperbaiki hubungan mereka. Kayak, aku janji bakal berubah. ini Power Ranger kali ya berubah. Janji-janji baik lu. Ya untuk meredam kemarahannya si Ana, akhirnya Ali tuh menjauh dan keluar dulu tuh dari apartemen buat tinggal sementara di hotel yang letaknya nggak jauh dari apartemen mereka. Udah beberapa hari nih, si Ana hidupnya tenang karena nggak direcokin sama suami toksiknya itu. Ternyata tanpa sepengetahuannya Ana, Ali tuh punya kunci serep apartemennya geng. Gimana tujuannya? Biar si Ali ini tuh bisa bebas buat keluar masuk secara diam-diam untuk memata-matai anak nih selama dia tidak tinggal serumah. Pokoknya setelah 3 hari tadi Ali udah diusir dari apartemen, di tanggal 21 Oktobernya pagi-pagi gitu, dia datang nih diem-diem ke apartemen sewaktu si Ananya lagi pergi. Ngendap-ngendap pakai kunci serep tuh dibuka. Nah di dalam, dia tuh sengaja nih ngacok-ngacok gitu. Dibikin berantakan kayak kapal pecah. Udah gitu, dia nih ngambil iPad anaknya buat nginstal sebuah aplikasi. Yang mana aplikasi itu semacam kayak penyadap suara gitu geng. Jadi nantinya dia bisa dengerin tuh percakapan apa yang terjadi di dalam apartemen itu secara live. Nah dari sini sebenarnya Ali udah kelihatan toksik banget ya. Dan serem juga jatuhnya. Mana ada coba suami waras yang udah nyisa istrinya nih, tapi kagak mau dia diceraiin. Sampai nyadap-nyadap begitu. Sehat lu, Li. Pokoknya habis melancarkan aksinya tadi, dia balik lagi tuh ke hotel tempat dia tadi nginep. Dan dari sana dia mulai mantau, mendengarkan suara yang tadi dari aplikasi udah dia hack. Beberapa jam kemudian bener aja, Ana nih pulang nih ke apartemennya. Dan waktu dia ngeliat kondisi apartemennya udah acak-acakan, Ana nggak ngelapor langsung ke polisi. Karena Ana sepertinya tahu kalau semua itu adalah perbuatan si suaminya yang lagi ngamuk gitu. Jadi ini bukan perbuatan maling ataupun ada yang aneh-aneh. Cuma Ana baru sadar, kayak, oh laki gue berarti punya kunci serepnya nih. Dan ternyata memang saat itu juga Ana tidak sendirian. Karena dia bersama seorang laki-laki bernama Rayburn Cardena Baron yang diduga adalah pacarnya Ana. Jadi mungkin Ana di situ kayak ngerasa aman gitu, nggak panik-panik banget ada yang jagain nih, ada laki. Dan menurut pengakuannya si Ali, saat itu dia kan nguping nih pembicaraan Ana sama Rayburn yang katanya malah ketawa-ketiwi, bercanda-canda gitu di apartemen, gengs. Maksudnya padahal kan kondisi rumahnya tadi diacak-acak ya. Ya maksudnya Ali harusnya nih moodnya si Ana itu jadi ketakutan apa gimana gitu. Lah ini kok malah happy-happy? Karena itu si Ali jadi haredang pisan. Jealous, dia cembokir alias cemburu. Gak pakai lama, dia pun langsung sat-sat nih masuk mobil. Ngebut dia balik ke apartemen buat mau mergokin si Ana sama Rayburn nih, selingkuh nih. Soalnya kan memang di situ Ali sama Ana statusnya belum cerai ya. Nah pas Ali udah sampai sana, dia langsung menerobos masuk tuh. Karena kan punya kuncinya. Dan kalau menurut pengakuannya si Ali juga, di situ dia ngeliat tuh si Ana sama Rayburn lagi cipokan. Berasa ditampar dia ngeliat istrinya selingkuh. Langsung si Ali ini menembakkan pistol ke arah Rayburn dengan jarak yang sangat dekat.
dekat. Terus ditembakin sebanyak 3 kali. Dor gitu. Yang mana tembakan itu mengenai bagian pipi, leher, dan kepalanya Rayben, geng. Sedangkan Anna ini juga langsung ditembak habis itu. 1 kali aja tapi di bagian kening langsung headshot. Yang otomatis Anna sama Raybennya langsung meninggal di tempat. Serem banget ya. Setelah itu Ali ini menelpon 911. Tapi dia bilang katanya dia itu nemuin istrinya sama si Rayben itu emang udah keadaan meninggal sewaktu dia lagi masuk ke apartemen. Jadi seolah-olah bukan dia pelakunya. Mendapatkan laporan seperti itu tentunya polisi langsung bergegas ke sana. Dan karena tadi kejadiannya di apartemen, udah pasti tetangganya pada denger dong suara tembakan yang terjadi. Kenceng kan, dardor. Pada keluar dia tuh celingak-celingak tuh, apaan tuh suara? Lu tahu sendiri tetangga kan CCTV yang paling canggih di daerah kita. Dimana mereka nih melihat kalau katanya Ali keluar dari apartemen setelah bunyi tembakan tadi. Yang jadi kalau menurut tetangganya, kejadiannya itu ya ada suara tembakan dulu nih, terus baru Ali keluar dari apartemen. Bukan kayak tadi alibinya Ali pas ditelepon, bilang katanya pas dia masuk ke apartemen udah kelihatannya Anna sama Rayben udah ditembak meninggal di lantai. Nah, waktu polisi udah tiba di TKP, ternyata Ali ini udah pergi nih buat ngejemput anaknya di sekolah. Dan dia juga bilang katanya ke anaknya telah menyakiti mami. Ali saat itu juga langsung nelfon ibunya dan mengakui semua perbuatannya. Kalau katanya dia udah membunuh anak. Tapi nggak lama kemudian di jalan, akhirnya Ali berhasil ditangkap. Dimana di situ ada anaknya juga tuh duduk di belakang mobil. Jadi memang langsung dikejar sama polisi ya. Dan saat itu Ali juga tidak melakukan perlawanan sama sekali, geng. Alias ya udah pasrah aja. Pistol yang dia pakai buat ngebunuh tadi istrinya sama si Rayben juga masih ada di dalam mobil. Nah, yang bikin orang-orang bertanya-tanya, sebenarnya Ali itu mau bawa anaknya kemana sih? Masih bawa pistol lagi? Ya namanya orang lagi kalut kan suka serem ya. Untungnya anaknya nggak kenapa-napa. Nah, tapi kan dari cerita tadi kita kira pas Ali udah nelfon ibunya ngaku, terus dia juga nggak ngelawan waktu ditahan sama polisi. Itu ibarat kata terlihat dia nih udah kayak pasrah dan mengakui kesalahannya dong. Cuman tahu-tahu pas sampai di kantor polisi, dengan percaya diri, dia mengaku katanya dia nggak bersalah. Pokoknya dia masih kekeh tuh. Sama skenario yang katanya dia datang ke apartemen dan nemuin memang Anna sama Rayben udah meninggal keadaannya. Ya tapi polisi nggak percaya lah. Kayak, gimana sih? Pokoknya Ali juga mengaku kalau alasan dia langsung menjemput anaknya itu, katanya supaya nih dia bisa membawa anaknya ke tempat yang aman. Soalnya kan ngeliat ibunya udah meninggal gitu. Siapa nih pelakunya? Lah padahal yang bikin gak aman dia juga. Orang dia pelakunya. Malahan Ali ini juga kayak semacam menyalahkan Anna atas apa yang terjadi. Dia bilang katanya Anna tuh sering party-party, jadi ninggalin anaknya mulu akhir-akhir ini. Makanya dia kayak gak seneng gitu. Tapi semua itu langsung dibantah sama keluarga dan teman-temannya Anna yang emang udah tahu kalau si Ali ini emang orangnya egois aja, toksik banget dan terobsesi buat ngatur hidupnya si Anna. Dan akhirnya semua memang terbukti pada saat proses pengadilan, gengs. Dimana Ali ini susah banget buat ngontrol emosinya dia. Karena beberapa kali dia sampai marah-marah gitu, meledak-ledak, teriak-teriak sampai nunjuk-nunjuk polisi begitu. Sampai waktu di persidangan hakim ini ngancem, kalau Ali lu kagak bisa kalem lu, keluar. Nanti hukuman lu malah bakal diperberat, mau lu begitu. Yang jelas tapi sampai saat ini proses pengadilannya itu masih berlangsung ya, gengs. Dan belum ada putusan vonis yang resmi tentang hukuman apa yang akan dijatuhkan kepadanya. Tapi sebenarnya semuanya udah jelas kalau ya memang dia pelakunya. Dimana ada bukti CCTV juga, geng, yang memperlihatkan Ali ini tuh berlari di lorong apartemen sambil kayak teriak-teriak gitu setelah bunyi tembakan terjadi. Ya harusnya dengan bukti yang bisa dibilang legit gitu ya, CCTV, Ali ini bisa segera cepat divonis bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal. Nah, tapi ada hal yang bikin netizen ini jadi pada kesel juga. Selama di penjara tuh, si Ali ini sempat melakukan semacam interview. Karena kan gimana pun juga ini ada berita seleb TikTok bunuh orang gitu, pastinya heboh. Nah, di situ dia memang kelihatan sedih. Tapi kesedihannya itu lebih kepada dia merasa kayak udah susah payah padahal jadi seleb TikTok. Terus akhirnya sukses. Yang mana seharusnya dia bakalan punya masa depan yang cerah. Tapi harus berakhir di penjara gara-gara istrinya. Lah gara-gara istrinya gimana? Gara-gara lu. Jadi dia bukan sedih karena menyesal sudah menghabisi 2 orang begitu. Tapi malah semacam kayak kesel. Popularitas dan masa depannya dia jadi rusak. Gila-gila tenar nih gua rasa orang nih. So itu gengs, kasusnya lagi viral tentang seleb TikTok dengan image couple goals, tapi realitanya kok dark banget ya, sampai bisa ngebunuh pasangannya sendiri. Tapi beneran berarti ya, gak semua hal-hal yang diperlihatkan di media sosial itu sesuai dengan kenyataannya. Kita terkadang suka lupa kalau sosial media itu adalah dunia tipu-tipu. Ya namanya rumput tetangga emang kelihatannya suka lebih hijau ya. Yang berarti kita nih tetap harus bersyukur aja sama kehidupan yang kita punya. Gak usah gila-gila pencitraan mulu lah, capek. Thank you semua yang udah nonton, jangan lupa untuk klik subscribe di bawah kalau belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Boleh minta like ya juga. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @herotarivan. Sampai jumpa di kasus Mr. Sting selanjutnya. Assalamualaikum.